istana telah dikuasai oleh Gusti Halayuda dan prajurit-prajuritnya. Pemerintahan lama sudah berakhir. Pemerintahan baru akan segera dimulai. Rakyat akan sejahtera di bawah pemerintahan saya. Kediri sudah hancur. Lebih baik kalian menyerah. Siapa tahu nyawa kalian bisa diampuni. Kediri jatuh. Mendala istana Halayuda memberontak. Dia bersekongkol dengan Jiwandana, ingin menjatuhkan Pangeran Gerbapati. Aku harus mencari tahu nasib putraku. Celaka. Dia pasti melaporkan pada Paman Halayuda. Aku harus mencegah. Pinggir! Jangan halangi jalanku. Kalau tidak, aku pecahkan palamu. Lakukan kalau kau bisa. Siapa orang ini? Kenapa jurusnya seperti aku kenal? Tunggu, Manda! Paman Lembu Sora? Nuwun sewu, Paman. Mada, Mada senang Paman masih hidup. Mada. Bagaimana keadaan Pangeran Gerbapati? Pangeran Gerbapati selamat, Paman. Tapi untuk sementara kita harus menyembunyikan keberadaannya. Syukurlah, Mada. Kalau begitu akan Paman sampaikan kepada seluruh pendukung Pangeran Gerbapati yang masih setia. Apakah jumlahnya masih banyak, Paman? Paman tidak tahu pasti. Mada, tolong sampaikan salamku kepada Pangeran Gerbapati. Katakan kepadanya kalau kita sedang menyusun kekuatan. Baik, Paman. Paman pamit dulu. Saya perintahkan kepada kalian semua untuk menangkap para buronan Kediri, hidup atau mati. Barang siapa yang berhasil menangkap mereka semua, saya menjanjikan hadiah yang berlimpah dan kedudukan tinggi di Kediri. Tangkap Gerbapati, Gajah Mada, Ranggalawe, Anabrang, Lembu Sora, dan semua pendukung Gerbapati. Hentikan.
Apa yang kalian lakukan? Jangan ikut campur kamu. Ayo kita serang. Sutra Ungu selalu saja mengganggu. Berhenti! Kamu sudah mencampuri urusan. Lalu mau lari begitu saja. Aku sudah menduga. Orang-orang tadi adalah suruhan. Kenapa kamu masih ikut campur? Aku akan selalu ikut campur jika ada rakyat yang tidak berdosa teraniaya. Nyikende, terima kasih sudah membantuku. Lukamu tidak begitu parah, Nyimas. Sebentar lagi akan sembuh. Terima kasih, Nyi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Nyikende. Baru saja aku tinggal bertapa sebentar. Keadaan sudah berubah. Sebenarnya apa yang terjadi, Nyimas? Pemberontakan besar terjadi di Kediri. Iwa Raja jatuh. Dan sekarang tidak diketahui nasibnya. Siapa orang yang berani melakukan itu, Nyimas? Halayuda. Dia bersekutu dengan Jiwandana. Kenapa bisa begitu, Nyimas? Jiwandana bukankah bersahabat dengan Majapahit? Raja muda Abiseka. Sekarang dia dipengaruhi oleh Patiraga. Patiraga. Orang itu lagi. Keadaan sekarang sangat membingungkan, Nyi. Tidak diketahui mana teman, mana lawan. Walaupun keadaan sangat tidak menentu, tapi kebenaran tetap satu. Kau harus terus menegakkan kebenaran dan menumpas semua kejahatan, Nyimas. Tentu saja, Nyi. Dengan dukungan Nyi Gede. Wah, perdalam kembali ilmu agar kau tidak dicelakai oleh orang. Baik.
Jamada. Tidak salah lagi, Kang. Dia adalah teman Mada. Aku sering melihat mereka bersama. Benar begitu. Kamu adalah teman Gajah Mada. Betul. Bukan. Masih kecil sudah pintar berbohong. Katakan, di mana Mada? Ya! Bisanya cuma sama anak kecil. Dasar nenek-nenek gila. Kita serang saja dia. Keselamatan untuk kalian semua. Aku telah mendengar musibah yang menimpa Kediri, juga dengan kedua putraku yang tidak tentu rimbanya. Entah apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Penghinaan ini harus dibalas. Kita harus menyusun kembali kekuatan. Kita kumpulkan orang-orang yang masih setia dengan Majapahit dan Kediri. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan Gusti Prabu. Dan yang lebih penting adalah mencari kabar tentang kedua putraku. Gajah Mada, kesatuan Nusantara. Punten dalam sewu, Kanda. Ampun, Kanda. Musibah yang terjadi di Kediri seharusnya menjadi peringatan untuk kita semua. Agar lain kali kita jangan salah memilih orang untuk mengemban sebuah jabatan. Garbapati memang salah memilih pejabat. Dan ini akan menjadi pelajaran berharga baginya. Ampun, Kanda. Bukan Halayuda yang Dinda maksud. Tetapi Garbapati, kan. Ampun, Kanda.
Apa maksud ucapanmu, Rai? Ampun, Kanda Prabu. Garbapati belum cakap untuk diangkat menjadi Yuwa Raja Kediri. Dan inilah hasilnya. Ampun, Kanda. Rai, aku minta hentikan untuk menyalahkan putraku Garbapati. Berhentilah bertengkar. Jika kalian masih terus bertengkar seperti ini, aku akan tinggalkan kalian berdua. Itu lebih baik bagiku daripada berdekatan dengan dua istri yang selalu membuat hatiku tidak tenang. Punten dalam sewu pangeran. Inilah rumah hamba. Di sini kita akan mendirikan balai pengobatan kecil. Dan dari sini pula kita akan memantau perkembangan Kediri dan Majapahit. Terima kasih, Pak. Punten dalam sewu pangeran. Hanya saja pangeran dan Gusti Mada bersedia untuk menjadi pesuruh hamba untuk sementara waktu. Nyuwun sewu pangeran. Semua demi keamanan dan keselamatan. Baik, Paman. Untuk menyempurnakan penyamaran, tidak apa-apa. Mada menjadi pesuruh, Paman. Baiklah, Paman. Punten dalam sewu pangeran. Ini hanya sementara waktu. Sampai keadaan kembali aman. Terima kasih. Kalian sudah mengantarku ke sini. Mana uang yang kau janjikan? Sebentar, Paman. Aku akan pergi mengambilnya. Rupanya kau berbohong. Tidak semudah itu lepas dari kami. Setelah Halayuda berhasil mengambil tahta Kediri dari Garbapati, kita tidak bisa menusu lagi. Di mana-mana ada prajurit Kediri. Mereka melakukan penangkapan pada orang-orang dicurigai. Kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa kita ikut tertangkap. Kukira, setelah Halayuda naik tahta, kita bisa leluasa bergerak. Tapi kenyataannya, bertolak belakang denganku. Ayo kita jalan. Berhenti! Gusti Halayuda memerintahkan kami untuk menangkap penjahat-penjahat seperti kalian. Langkai dulu mayatku.
juga upeti yang kita dapat dari warga hari ini. Prajurit-prajurit pengkhianat beraninya memeras rakyat. Hei, perampok kampung, mau apa kalian? Siapa itu? Serang mereka! Ampun Gusti. Hamba hendak melapor mengenai keadaan Kediri. Cepat katakan. Saat ini kondisi sedang tidak aman, Gusti. Banyak kerusuhan dan penyerangan gelap yang terjadi pada prajurit Kediri. Bagaimana bisa? Siapa pelakunya? Ampun, Gusti. Saat ini, hamba belum dapat mengetahui siapa pelakunya dan siapa dalang di balik semua ini. Tidak tahu berarti tidak berguna. Dan untuk kalian semua, dengarkan baik-baik. Nasib kalian akan sama seperti dia. Apabila kalian tidak bisa menjalankan tugas dengan benar, saya paling tidak bisa menerima kegagalan dan ketidaktahuan. Mengerti kalian? Sika, Gusti! Menurut Pangeran Garbapati, lorong inilah yang tersambung ke ruangan pribadinya di istana. Kau sang gajah mada, ku satunya Nusantara. Kau sang gajah mada, ku satunya Nusantara. Berhenti! Mau apa kalian? Selalu mengganggu jalan. Kami ingin menantangmu. Ayo maju. Rasakan serangan pendekar kelengar. Ada tamu pangeran. Sugeng Dalu, Pangeran. Paman, Hamba sangat senang melihat keadaan Pangeran Garbapati. Dan kau juga, Mada. Dalam keadaan baik-baik saja. Mada, ada yang Paman ingin tanyakan kepada kau. Bagaimana caramu bisa lolos dari pasukan Halayuda? ternyata ada lorong rahasia di bawah istana, Paman. Yang dikatakan Mada itu benar. Ruangan itu menuju ke timur istana. Sudah aku duga. Baiklah, Pangeran. Hamba tidak bisa berlama-lama di sini. Hamba mohon pamit. Nyuwun sewu, Gusti. Hamba mohon, bawalah kantong ramuan ini, agar kelihatan seperti benar-benar habis berobat pada hamba. Terima kasih, Tuan. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Kita harus mencari cara untuk menumbangkan kekuasaan Halayuda yang tidak sah, Gusti Prabu. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba sependapat. Halayuda harus segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Bagaimana dengan nasib kedua putraku?
para Manggalaku, dan juga dengan pasukan Kediri yang sekali. Ampun Gusti Prabu, kita harus segera mengerahkan kekuatan pasukan Majapahit untuk menghancurkan kekuatan Kediri yang dipimpin oleh Halayuda. Janganlah bergegas dalam mengambil keputusan, Kakang Lampu. Cara yang paling ampuh untuk membuat Halayuda sulit mengendalikan pemerintahan adalah dengan melakukan penyerangan secara kecil-kecilan, dilakukan di berbagai wilayah secara terus-menerus. Kakang Nami, hamba Gusti Prabu, aku tugaskan dirimu untuk menyebarkan pasukan dan melakukan penyerangan di berbagai wilayah. Sendiko Gusti Prabu, hamba akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ampun Gusti Prabu, hamba mohon izin untuk mencari Pangeran Garbapati, Raden Aditya Warman, para Manggala Majapahit, dan Manggala Kediri. Baiklah Paman, engkau aku izinkan. Kalau orang lihat itu, sepertinya aku baru melihat anak itu. Siapa dia? Sepertinya dia bukan dari kampung sini. Ayo kita dekat. Ayo. Hei, siapa kamu? Bagaspati dan Kalawara tidak hentinya mencari masalah. Tapi aku tidak boleh mengungkapkan penyamaranku di depan mereka. Namaku Bongsu, pegawai Paman Tabib. Maafkan aku karena aku sudah melewati kampung kalian. Enak saja kamu minta maaf. Kamu harus diberi pelajaran. Maaf, aku tidak mau mencari keributan. Jangan banyak basa-basi kamu. Ya. Mereka tidak pernah berubah. Lebih baik aku pergi. Wilis, Nuninje, Gusti. saya baru teringat. Banyak wanita yang masih ditahan di gua penyekapan. Saya tertarik untuk mengangkat mereka menjadi pengawal pribadi saya. Dan untuk itu, mereka harus kau latih khusus terlebih dahulu. Sendiko Gusti. Gusti bisa mendapatkan kawalan dari pasukan hamba. Mereka tidak perlu lagi latihan khusus. Mereka siap bertugas, Gusti. Baiklah. Saya lebih percaya kesetiaan para prajurit perempuan dibandingkan para prajurit laki-laki. Karena bisa saja para prajurit laki-laki menusuk Itu kan anak yang bekerja di balai pengobatan Kitabib. Ayo kita dekati dia. Ayo bocah. Kebo Ireng dan Ki Wirasanta. Untung mereka tidak mengenaliku. Iya, Paman. Ada apa? Kenapa mau manggilku? Paman, aku bukan pamanmu. Ayo kita serang dia. Aku harus melawan dengan jurus maut agar dia tidak mengenaliku sebagai Gajah Mada. Iya, iya.
Sekarang kita akan menyusup ke istana melalui terowongan. Kita akan mengambil payung Tunggal Raja dan keris Tunggul Ratu. Hanya orang yang berhak yang boleh memiliki itu. Halayuda sama sekali tidak berhak memiliki itu. Ayo kita bergerak. Baik, Gusti. Menurut Pangeran Garbapati, lorong inilah yang tersambung ke ruangan pribadinya di istana. Ampun Gusti, sepertinya kita harus berhati-hati. Kita belum tahu apa yang akan menanti kita di istana nanti. Ayo. Baik Gusti. Hei, bocah, berhenti! Mau apa mereka kesini? Apa jangan-jangan mereka curiga padaku dan mengikutiku ke sini? Ada apa, Paman? Apakah majikanmu Kitabib bisa bantu mengobati gatal-gatalku? Karena setiap malam aku susah tidur karena gatal-gatal. Tentu saja bisa, Paman. Sebentar, aku panggilkan Paman Tabib. Mada! Semua ini berkat pertolongan Yang Maha Kuasa. Paman Tabib benar. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Mada! Hei, apakah kamu Gajah Mada? Aku bukan Gajah Mada. Bohong! Baru saja bocah itu memanggilmu Gajah Mada. Celaka! Terlihat kamu tadi bisa membongkar penyamaran Mada. Hei, bocah! Apa ini temanmu Gajah Mada? Kamu Madakara ya? Yah, bukan. Kamu bukan Madakara. Madakara? Siapa Madakara? Madakara itu temanku. Sudah ku cari-cari, tapi belum ketemu-temu juga. Kau kenal dengan Gajah Mada? Gajah Mada? Aku belum pernah dengar nama itu. Maaf, Paman. Aku harus pergi. Sudah aku bilang, aku bukan Gajah Mada. Tolong lepaskan aku. Bagaimana Kakang? Kita tetap pada rencana kita semula. Ya, kita sudah tidak bisa mundur. Nampaknya Halayuda sudah mencium gerakan kita. Kita harus bergerak cepat sebelum dia melakukan tindakan. Aku setuju, Kang. Punten dalam sewu, Gusti Mada. Untunglah prajurit itu percaya. Hampir saja Gusti Mada tertangkap. Aku cemas. Siapa anak itu tadi?
Apakah kamu mengenalinya, Bana? Ampun pangeran, dia Gandor, teman Mada. Maafkan Gandor, dia tidak tahu kalau kita dalam penyamaran. Tidak apa-apa. Untungnya dia cukup cerdas, segera mengetahui situasi. Dan dia bersandiwara dengan baik. Punten dalam sewu, Pangeran, Gusti Mada. Semua ini berkat pertolongan Yang Maha Kuasa. Paman Tabi benar. Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak menolong kita, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kehendak. Aman, Gusti. Bagus. Waktu kita tidak banyak. Sebentar lagi, prajurit-prajurit Halayuda pasti akan mengetahui keberadaan kita. Begitu kita sampai di ruang pusaka, kalian harus segera menemukan dua pusaka. Payung Tunggu Raja dan Keris Tunggu Ratu. Sendiko Gusti. Punten dalam sewu, Gusti. Para prajurit wanita itu memang dilatih khusus untuk mengawal Gusti Halayuda. Kamu memang sungguh luar biasa, Kelabang Wilis. Tidak salah Ki Patiraga begitu percaya kepadamu. Begitu juga dengan saya. Saya sangat bangga memiliki manggala sepertimu, Kelabang Wilis. Terima kasih, Gusti. Kelabang Wilis, cepat periksa keadaan di dalam sana. Sendiko, Gusti. Mana penyusup itu? Ke sana. Bisa lari ke sana. Penyusup itu sampai ke ruangan. Payung Tunggu Raja. Keris Tunggu Ratu. Dua pusakanya hilang. Ampun Gusti. Pusaka Payung Tunggu Raja dan Keris Tunggu Ratu telah hilang. Bagaimana bisa? Pusaka istana bisa hilang dengan mudah. Apa kerja kalian? Mana kepala penjaga ruang pusaka? Dia harus mati. Hukum mati dia! Nyuwun sewu, Gusti. Dia sudah mati. Ampun Gusti, penyusup itu sangat sakti. Kepala penjaga sudah berjuang sekuat tenaga untuk menjaganya. Bahkan dia rela untuk kehilangan nyawa, Gusti. Tapi kehilangan dua pusaka utama istana itu adalah musibah besar. Sekarang juga saya perintahkan kepada kalian semua, kepung semua jalan keluar istana. Geledah semua tempat di istana ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Saya yakin pasti penyusup itu masih ada di dalam wilayah istana. Tangkap dia! Sendiko, Gusti. Pusaka Payung Tunggu Raja dan Keris Tunggu Ratu bukan pusaka sembarangan. Kedua pusaka itu hanya mau disimpan oleh orang-orang yang berhak atas tata Kediri. Cepat lacak di mana pusaka itu berada. Apabila kalian berhasil menemukan pusaka itu, saya akan memberikan hadiah yang besar. Dan juga saya akan mengangkat kalian sebagai Manggala Kediri.